Perkenalkan, nama saya adalah Alek. Saya pemuda desa yang jauh tinggal dari kota. Hutan, gunung, dan sungai tempat bermain kami. Maret 2014, aku beserta keempat temanku ada Dodi, Reja, Saleh, dan Heru berencana ingin mengadakan acara perpisahan sahabat kami, yaitu Heru yang ingin melanjutkan pendidikannya di kota. Heru adalah seorang anak tunggal dari keluarga yang cukup kaya raya di antara kami. Ya, bisa dibilang Heru ini anak yang cukup manja di antara kami. Sekedar informasi bahwa desa tempat kami tinggal jauh dari kota memakan waktu 2 hari menggunakan kapal. Hal itu dikarenakan desa kami tidak memiliki jalur darat. "Lek, aku kan mau pindah nih," ucap Heru membuka pembicaraan. "Lah, terus kenapa?" tanyaku. "Camping yuk sebelum aku pindah," ajak Heru. "Ah, malas ah, kamu kan anak manja, mana tahan kamu di hutan digigit nyamuk kayak gitu," ledekku pada Heru. "Tahan bro, masa iya kamu gak mau jalan-jalan sama temenmu ini untuk yang terakhir kali?" ucap Heru. Apaan sih kamu Her, ngaco aja kalau ngomong," ucapku yang kaget dengan apa yang Heru katakan. "Gimana Lek, mau kan? Ajak teman yang lain juga gimana?" Mendengar Heru yang begitu ingin camping, akhirnya aku iakan ajakan Heru. Dan kami pun berangkat ke rumahnya Saleh untuk mengajak yang lain. Kebetulan ternyata di sana juga sudah ada Dodi dan Reja. "Guys, ini Heru ngajakin kita camping di atas gunung. Gimana? Pada mau nggak?" tanyaku pada Saleh, Dodi, dan Reja. Dan setelah sedikit berdiskusi, akhirnya kami semua sepakat untuk naik besok jam 7 pagi. Setelah itu kami pun pulang ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan perlengkapan dan peralatan untuk naik besok. Singkat cerita, malam pun tiba. Waktu itu pukul 8 malam. Dan saat makan malam, aku pun meminta izin kepada ibu untuk besok naik gunung. "Bu, besok aku sama teman-temanku mau camping di gunung ya." "Loh, memangnya ada acara apa? Kok mendadak?" "Iya bu, ini mau perpisahan sama Heru. Dia mau lanjut sekolah di kota. Boleh ya bu?" "Ya sudah, hati-hati. Jangan macam-macam ya. Dijaga tingkah lakunya." Singkat cerita, keesokan paginya aku pun bersiap berangkat ke tempat kami janjian berkumpul. Tak lama kemudian akhirnya dari kejauhan datanglah Heru, Saleh, Dodi, dan Reja. "Udah siap kan bro?" ucap Reja. "Sudah, aman." Namun ada yang mengganggu mataku kala melihat Reja. Aku melihat ia membawa senapan panjang, lalu aku tanya ke Reja. "Kamu ngapain bawa senapan?" "Biasa Lek, kayak gak tahu aku aja," jawabnya dengan enteng. Sebenarnya Reja itu memang sudah terbiasa berburu dengan bapaknya, berburu rusa untuk dijual lagi, karena hutan di kampung kami masih alami dan masih banyak binatang liarnya. Setelah memastikan semuanya siap, akhirnya kami berlima pun berangkat menggunakan perahu. Namun orang kampung kami biasa menyebutnya dengan ketinting. Dan ketinting akulah yang kami gunakan, karena perahuku lumayan besar untuk kami berlima. Dalam perjalanan ke arah gunung, kami melalui sungai kecil. Kami memang harus melewati sungai-sungai kecil untuk menuju kaki gunung tersebut. Sungai yang kami lewati tidak terlalu besar, mungkin lebarnya sekitar 10 atau 15 meter. Itu pun jika air sedang pasang. Gunung yang kami tuju ini sebenarnya bukanlah gunung wisata seperti gunung pada umumnya. Bahkan di gunung yang kami tuju ini tidak memiliki pos-pos pendakian. Gunung ini biasanya hanya didaki untuk para pemburu karena hutannya yang masih rimbun. Jarak tempuh dari kampungku ke kaki gunung ini memakan waktu hampir 2 jam dan hanya bisa menggunakan ketinting atau perahu. Setelah semuanya perlengkapan dimasukkan ke dalam perahu, Heru pun bilang, "Lek, kamu yang bawa ya, kamu kan jago," ucapnya dengan sedikit raut muka yang membuat aku jengkel. "Iya Lek, ini kan ketinting kamu, jadi kamu sudah tahu selah mesinnya," tambah Dodi. Oke, kampret emang kalian ini semua." Akhirnya akulah yang jadi joki perahunya, sedangkan di depanku ada Heru, Dodi, dan Saleh. Dan di paling depan yang memegang dayung adalah Reja, karena dialah yang paling tahu betul tempat tujuan kami. Dan berangkatlah kami menggunakan perahu milikku. Setelah lumayan jauh dari kampung, sekitar 40 menit perjalanan mulai muncul keanehan. Reja yang berada di posisi paling depan tiba-tiba berteriak. Stop dulu," ucap Reja. Sontak kami semua kaget mendengar teriakan Reja. Ja, ada apa?" tanya Heru. "Itu lihat di depan, ada apa?" jawab Reja. Terlihat di depan kami ada seekor buaya yang ukurannya lumayan besar. Buaya itu sedang menghalangi jalan kami.
Melihat itu aku merasa aneh. Kenapa buaya itu nggak mau hilang-hilang dari jalan kami, meskipun berjarak lumayan jauh dari posisi kami saat ini. Lalu kami semua melihat Reja berjongkok dan mengambil air sungai lalu membacakan sesuatu. Entah apa yang dikomat-kamitkan oleh Reja. Ia pun kembali menyemburkan air itu ke sungai. Dan tak lama, alhamdulillah kami melihat buaya itu sudah mulai pergi dan menghilang masuk ke dalam air. Orang di kampung kami sudah tahu kalau Reja dan keluarganya dari nenek moyangnya ada keturunan buaya. Ya, begitulah cerita ibuku. Alhamdulillah udah pergi, gak ada apa-apa lagi, santai aja itu muka. Ucap Reja yang melihat kami kebingungan. Akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan kami menuju gunung. Perjalanan kami lalui dengan canda tawa. Hingga tak terasa sampailah kami di sebuah pondok tempat kami harus memulai berjalan kaki. Setelahnya barang dan perlengkapan kami naikkan dari atas perahu. Ja, kamu sama Soleh aja ya naikkan mesin ketintingnya di atas sana, di bawah pondok tua itu. Ucapku pada Reja. Oke Lek, beres, jawab Reja. Setelah menunggu Reja dan Saleh mengangkat mesin ketinting, lalu Saleh datang menghampiriku. Lek, kayaknya kipasnya nyangkut sesuatu deh, gak bisa diangkat. Ah, masa sih? Tadi baik-baik aja. Langsung aku turun kembali ke perahu dan kulihat Reja sedang berusaha mengangkat perahu itu, tapi tidak bisa. Bro, awas, sini biar aku coba. Aku pun mencoba mengangkat dengan sekuat tenaga, dan betapa terkejutnya kami melihat seekor ular yang melilit kipas ketintingku. Masya Allah, apa itu? Kataku dengan kaget. Allahu Akbar, kata Reja saat melihat ular yang melilit kipas ketintingku. Kini perasaanku mulai tidak enak, seolah alam tak mengizinkan kami untuk mendaki kala itu. Entah teman-temanku merasakan hal yang sama atau tidak. Kulihat Reja mengeluarkan parang lalu Reja menebas kepala ular itu. Aku juga tidak tahu ular jenis apa itu. Ja, kenapa kamu bunuh? Tanyaku pada Reja. Loh, emangnya kenapa? Tanya balik Reja. Kan bisa kita usir aja ular itu tanpa membunuhnya, Ja. Alah, udahlah, kelamaan, keburu kesorean kita. Jujur aku sedikit kesal melihat Reja yang tidak sabaran. Lalu Reja dan Saleh mengangkat mesin ketinting ke pondok tua disusul aku di belakang. Sempat kulihat kepala ular itu yang putus diparang oleh Reja. Aduh, semoga aja ini bukan pertanda buruk, batinku kala itu. Kalian lama banget sih, kata Heru. Iya sabar, ini udah selesai. Heru, apa nggak kita batalkan aja camping ke gunungnya? Timpalku pada Heru. Loh, emangnya kenapa, Lek? Jawab Heru dengan heran. Aku merasa aneh, perasaanku gak enak, Ru. Takut terjadi apa-apa, kataku menjelaskan. Tepat jam 11 siang akhirnya kami berlima kumpul semua di pondok tua, titik tempat kami harus berjalan kaki menuju gunung. Apa gak sebaiknya kita gak usah camping di gunung aja ya, bro? Kataku pada mereka berempat. Loh, kok gitu sih? Emangnya ada apa, Lek? Tanya Saleh. Iya nih, tahu Alek, ada apa sih? Kok kamu jadi penakut gini, Lek? Tambah Reja. Iya, Lek, aku yang penakut aja berani gini kok naik gunung. Giliran Heru menimpali. Bukannya aku takut, cuman kalian merasa nggak perasaan aku ini nggak enak? Kayak ada sesuatu yang membuat aku nggak enak. Pertama, ada seekor buaya yang lumayan besar menghalangi jalan kita tadi di sungai. Dan yang kedua, ada ular melilit kipas ketinting milik kita. Apa kalian nggak merasa aneh? Seolah-olah alam gak mengizinkan kita buat mendaki hari ini. Jelasku pada mereka semua. Entah perasaanku ini salah atau benar. Yang pasti aku hanya ingin mengatakan apa yang aku rasa ini kepada teman-temanku. Udah Lek, tenang aja. Hutan dan gunung di sini aku sudah hafal semua. Gak akan terjadi apa-apa pada kalian semua. Jika ada hantu atau binatang liar, akan aku tembak kepalanya dengan senapan aku ini. Timpal Reja. Hus, gak usah ngomong begitu juga kali, Ja. Sahut Dodi. Tenang, aku akan jaga kalian. Ini janji seorang Reja. Dengan perdebatan yang lumayan seru, akhirnya kami putuskan untuk tetap lanjut camping di gunung selama 3 hari. Oke kawan-kawan, sebelum kita mulai melangkah dari sini, mari kita berdoa sama-sama untuk keselamatan kita semua. Setelah selesai berdoa, tak lupa kami cek kembali logistik kami. Untuk air minum kami tidak khawatir karena di sana ada air terjun dan mata air dalam goa. Begitu kata Reja.
Dengan bismillah dan kami pun berjalan memasuki hutan yang dipimpin oleh Reja. Di belakang Reja ada Saleh, Dodi, Heru dan aku di paling belakang. Ja, jalannya santai aja ya, sambil ngobrol, biar gak capek, ucapku pada Reja. Oke bro, aman, sahut Reja. Sekarang aku tak mau berpikir macam-macam lagi karena janji Reja akan menjaga kami semua. Langkah demi langkah serta canda tawa terus mengalir cair di perjalanan kami kali ini. Hutan yang lebat, pohon-pohon besar nan hijau asri alami tanpa sentuhan manusia. Inilah keindahan hutan Kalimantan. Setelah hampir 1 jam berjalan, kami melihat ada sebuah bangunan yang lumayan besar. Bangunan itu terlihat tua dan dipenuhi oleh rumput-rumput di sekeliling. Dan di dalam bangunan tua itu tampak sangat menyeramkan. Lalu aku mencoba mendekati bangunan itu. Kulihat di setiap tiang-tiang bangunan tua itu terdapat ukiran-ukiran orang Dayak. Ukiran-ukiran itu sangat rapi dan indah. Aku pun penasaran dan bertanya kepada Reja apa yang ada di depanku saat itu. Ja, itu bangunan apa? Kayaknya bangunannya udah tua, Ja. Tanyaku pada Reja. Oh, itu namanya Lamin, bangunan suku orang Dayak zaman dahulu, jawab Reja. Lamin itu tempat orang berkumpul atau tempat mengadakan suatu acara-acara tertentu. Zaman dulu cerita bapak dan almarhum nenekku di sini pernah ditinggali oleh suku Dayak. Makanya di sini disebut Longiram. Entah apa artinya, aku juga nggak tahu, kata Reja menjelaskan sambil berjalan. Ja, terus orang-orangnya pada kemana, Ja? Tanya Heru. Konon katanya banyak yang meninggal secara misterius dan dikuburkan di sini. Seiring berjalannya waktu, keberadaan orang-orangnya menghilang seperti ditelan kabut. Jelas Reja pada kami semua. Break dulu ya, teriak Heru. Ruh, kenapa? Tanyaku. Istirahat dulu dong, capek, haus, lapar, kata Heru. Ya udah kalau gitu, kita istirahat dulu di sini. Soleh, Dodi, masak air ya, pintaku pada Soleh dan Dodi. Kulihat ada sebuah pondok besar sepertinya cocok untuk kami beristirahat. Jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat kami istirahat saat ini. Lek, mau kemana? Tanya Heru. Ke situ, ke pohon besar itu, sebentar, rebahan doang, jawabku. Awas lo Lek, diculik Mbak Kun baru tahu rasa, ucap Reja sambil tertawa. Tanpa memperdulikan omongan mereka, aku langsung gas ke arah sana. Saat tiba di pohon besar itu, kuletakkan kerilku lalu kusandarkan tubuhku ke pohon besar itu. Mantap! Teriakku pada mereka yang lagi sibuk mengumpulkan kayu untuk membuat api. Namun baru saja sebentar aku memejamkan mata, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak tua dengan rambut putih dan janggut putih berjalan sedikit membungkuk. Lantas ia pun bertanya, "Nak, mau apa kalian di sini?" "Maaf Pak, kami kesini hanya ingin camping," jawabku dengan gugup. Bapaknya mau kemana sendirian?" Tanyaku kembali. "Saya tinggal di sini. Rumah Bapak ada di atas sana dekat gua. Kalau anak muda mau ikut ke rumah Bapak, ayo ikut Bapak," ajak bapak-bapak tua itu. Maaf Pak, terima kasih. Saya nggak bisa. Nggak enak sama teman-teman saya Pak." "Kalau kamu tidak mau ikut Bapak ke rumah saya, kalian semua akan mati." Lalu muka bapak itu berubah menjadi sangat menyeramkan. Bola matanya keluar, ada darah di matanya yang membasahi mukanya. Kemudian dia peluk seketika tubuhku, hingga darah yang bercampur dengan nanah itu menempel di mukaku. Refleks lalu aku berteriak, "Tolong, tolong!" Tiba-tiba sebuah tamparan mengenai pipiku. Bangun Lek, bangun!" ujar Reja yang membangunkan aku saat itu. Kemudian aku langsung bangun dan berdiri. Mana bapak itu? Mana bapak itu?" ucapku dengan keringat yang membasahi mukaku yang agak pucat. Kulihat di depanku hanya berdiri teman-temanku. "Lek, kamu kenapa sih?" tanya Reja. "Kamu mimpi ya Lek?" tanya Heru. Nggak apa-apa bro, nggak apa-apa." "Makanya kalau di hutan itu jangan tidur sembarangan bro," ledek Reja. Udah, ayo kita makan mie rebus dulu," ucap Dodi kepada kami memecah perdebatan kami. Kami semua pun akhirnya kembali ke tempat teman-temanku memasak mie rebus. "Wah, enak ini," kataku sambil mengambil segelas pop mie yang sudah diseduh air panas. Sambil makan, aku memikirkan apa yang sebenarnya terjadi tadi. Apakah benar aku tertidur? Apakah barusan tadi itu hanya sebuah mimpi?
Pikirku penuh dengan rasa kebingungan. Aku benar-benar bingung. Jadi tadi itu mimpi apa benar-benar terasa nyata? Atau mungkin tadi aku terlelap karena kelelahan? Alhamdulillah, udah kenyang. Yuk kita lanjut lagi. Ujarku pada keempat temanku. Lalu aku bangun untuk membantu Soleh beres-beres. Dan setelah selesai beres-beres, kami pun bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan kami lagi. Tepat pukul 1 siang kami kembali melangkahkan kaki kami kembali menuju gunung. Dengan tetap dipimpin oleh Reja, Heru, Saleh, Dodi dan aku yang berada di paling belakang. Setelah melewati pohon besar tadi, aku pun berhenti. Kemudian melihat di balik pohon besar itu. Dan terlihat ada bapak-bapak yang di mimpiku tadi dan seperti ia sedang mengintip yang hanya kelihatan kepalanya dari balik pohon. Lalu bapak itu terlihat tersenyum dengan senyum yang sangat menyeramkan. Lek, kok berhenti? Ucap Dodi sambil menepuk pundakku yang hampir membuat jantungku copot. Iya bro. Saat aku menengok kembali, bapak-bapak aneh itu tidak ada lagi. Lalu kami pun melanjutkan perjalanan. Membayangkan senyum bapak-bapak itu membuat bulu kuduku merinding. Aku sengaja diam dan tak bercerita dengan teman-temanku karena aku tidak ingin merusak suasana perjalanan kami. Setelah lumayan lama berjalan, kami pun semua berhenti. Kami terpukau dan terpesona melihat air terjun yang tepat berada di samping jalan. Gila, keren banget. Ini aja air terjun yang kamu ceritakan kepada kami. Tanyaku pada Reja. Iya bro, keren kan? Sumpah, keren banget Ja. Sahutku pada Reja. Ingin sekali kami pergi mandi ke air terjun itu, tapi Reja melarang kami dengan alasan takut kemalaman sampai di puncak gunung. Akhirnya dengan berat hati kami pun melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan lumayan jauh, aku meminta break sebentar, lalu kami minum-minum dan membakar sebatang rokok untuk menghilangkan lelah. Alek, air minum kita tinggal dikit, ucap Saleh. Udah, tenang. Sebentar lagi gak jauh dari sini ada goa. Di dalamnya ada mata air, sahut Reja. Setelah habis sebatang rokok, kami pun melanjutkan kembali perjalanan. Dan benar saja kata Reja, tak lama kami berjalan, kami melihat sebuah goa, di mana di mulut goa itu tidak terlalu besar, tapi di dalam goa ini terdapat 6 cabang. Entah mengarah kemana dan tak ada orang kampung yang tahu dan kami tidak pernah mencoba. Setelah kami mengambil air untuk bekal kami, lalu kami keluar dari goa itu karena letak mata airnya tak jauh dari mulut goa. Ketika sudah keluar goa, aku kembali teringat kata-kata bapak yang menyeramkan itu, di mana dia bilang rumahnya dekat dengan goa. Entah kenapa tiba-tiba bulu kuduku langsung merinding, melihat pohon tua yang akar-akarnya merayap di dalam goa itu. Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung mengajak teman-temanku untuk melanjutkan perjalanan, karena kulihat kini hari sudah mulai sore. Kini jalan yang kami lewati terus saja menanjak. Beberapa kali aku melihat Heru terjatuh dan mengeluh, tapi tetap saja dia yang paling semangat sekali untuk sampai ke puncak. Sebentar lagi kita sampai puncak, dan kita akan disuguhkan dengan pemandangan terbenamnya matahari. Pemandangan yang gak akan pernah kita lupakan sampai kapanpun, sampai kita mati. Semangat! Teriak Reja. Dengan penuh keringat dan perjuangan, sampailah kami di atas puncak Gunung Kalimantan dengan pemandangan yang sangat-sangat indah dan sangat memanjakan mata. Hutan yang hijau dan anak sungai yang terpancar senjanya matahari terlihat dari atas puncak Gunung Kalimantanku ini. Benar-benar ciptaan Tuhan yang sangat indah. Lalu kami letakkan tas-tas kami semua serta perlengkapan yang kami bawa. Reja, bantu aku buat tenda ya, pintaku pada Reja. Oke bro, gampang. Ja, makasih ya udah bawa kita semua ke sini, ucap Heru. Pokoknya aku gak akan pernah lupain kalian semua, tambah Heru yang terlihat matanya berkaca-kaca. Lalu kami semua memeluk Heru hingga tanpa kami sadari suasana kali ini berubah menjadi haru. Udah yuk kita bikin tenda, keburu malam, kataku memecah suasana yang haru sore itu. Saleh, Dodi sama Heru cari kayu bakar ya. Aku sama Reja bangun tenda, pintaku pada mereka bertiga. Kulihat mereka bertiga berangkat mencari kayu bakar untuk membuat perapian, sedangkan aku dengan Reja membangun tenda agak besar cukup untuk kami berlima untuk satu tenda. Setelah tenda selesai, kumasukkan semua tas-tas kami ke dalam tenda. Dan setelah menunggu cukup lama, ketiga temanku itu belum juga kembali. Aku khawatir terjadi apa-apa dengan mereka karena hari kini sudah mulai gelap.
Dan akhirnya setelah lama menunggu mereka belum juga kembali, aku putuskan untuk mencari mereka sendiri. Sedangkan Reja kuminta untuk menunggu di tenda. Namun saat aku mau keluar tenda, kulihat mereka bertiga lari-lari ke arahku sambil membawa kayu bakar. Sebentar, ada apa ini? Kok lari-lari? Tanyaku pada mereka. Itu, ucap Heru yang terbata-bata. Lek, ada binatang aneh, Lek, ucap Dodi. Binatang kepalanya 2, satunya kepala binatang dan satu lagi kepala manusia, Lek, ucap Soleh dengan nafas yang ngos-ngosan sambil menjelaskan. Udah, biarin aja. Selagi kita nggak mengganggu mereka, mereka juga nggak akan ganggu kita, sahut Reja sambil keluar dari tenda dengan senapan andalannya. Mendengar penjelasan dari Saleh membuat aku merinding. Kini hari sudah mulai gelap. Lalu aku nyalakan api untuk masak air dan nasi, sedangkan yang lain sudah masuk ke dalam tenda. Mungkin karena mereka kelelahan lari-lari tadi karena melihat binatang yang aneh. Entah makhluk apa yang mereka lihat, yang pasti mereka sangat ketakutan. Setelah air dan nasi kami masak dan tak lupa menu andalan kami, Indomie rebus, ku panggil mereka untuk keluar makan bersama. Kami menikmati makan malam kami yang ditemani oleh api unggun. Dan setelah makan lalu ku bakar sebatang rokok dan ditemani secangkir kopi kapal api. Kami semua ngobrol-ngobrol santai dan sedikit bercanda, seolah melupakan kejadian yang sangat menyeramkan tadi. Tepat pukul 11 malam aku merasakan kantuk. Ngantuk nih bro, kataku pada mereka sambil mengajak mereka masuk ke dalam tenda. Iya nih, sama, aku juga ngantuk, sambung Heru. Ya udah yuk, kita istirahat. Akhirnya kami semua memutuskan untuk masuk ke dalam tenda. Tak butuh waktu lama, keempat temanku langsung terlelap. Terdengar suara dengkuran Reja yang membuat aku jadi susah tidur. Namun saat aku setengah tidur antara sadar atau tidak sadar, tiba-tiba, Alek, kesini. Terdengar suara perempuan memanggil namaku, tapi tak kuhiraukan karena kupikir hanya pendengaranku saja yang salah. Namun tiba-tiba, Alek! Suaranya begitu keras teriak di samping telingaku. Sontak langsung saja membuat aku terperanjak bangun. Lalu aku coba memberanikan diri untuk melihat keluar. Ku coba membuka sedikit resleting tenda bermaksud untuk mengintip ke arah luar. Namun baru saja aku mau mengintip, sebuah tangan dingin memegang pundakku. Dan saat ku tengok ke belakang ternyata adalah Reja. Lu Jak? Kamu ngapain belum tidur, Lek? Tanya Reja heran melihatku. Gak apa-apa, gue gak bisa tidur, jawabku. Kita berburu yuk, Lek, ajak Reja. Enggak, capek, ngantuk, Ja. Ayolah, kita cari rusa atau kijang, ucap Reja memaksa. Ja, ini udah hampir jam 2, emangnya ada rusa jam segini? Tanyaku. Ada, Lek, biasanya semakin subuh, rusa atau kijang semakin banyak. Ayolah, Lek, ajak Heru juga, ucap Reja memaksa. Kasihan bangunin Heru, Ja, tidurnya pules banget. Gak apa-apa, Lek, bangunin aja. Sekalian ini untuk kenangan dia nanti bersama kita, Lek. Reja terus memaksaku. Akhirnya dengan paksaan Reja, aku pun mengiyakan saja ajakan Reja. Lalu ku bangunkan Heru. Heru, bangun Her. Lalu Heru bangun dengan mata yang masih terpejam. Bangun dulu, Her, kataku pada Heru agar ia dapat membuka matanya. Ada apa sih, Lek? Tanya Heru. Ini nih, Reja ngajakin kita berburu. Gimana, mau gak? Tanyaku. Iya Her, ayolah kita berburu. Sesekali berburu sama kalian untuk jadi kenangan kita, sahut Reja. Tapi ini kan udah mau subuh, Ja, bantah Heru. Gak apa-apa, ayolah, paksa Reja kembali. Ya udah deh, aku ikut, ujar Heru. Kalau gitu aku juga ikut, kataku pada Reja. Reja kemudian menyiapkan senapannya dan mengecek pelurunya, dan kami tak lupa juga untuk mengecek senter yang akan kami bawa. Soleh dan Dodi sengaja tidak kami ajak, karena jatah mereka untuk masak-masak hasil berburu kami, itu pun kalau kami dapat hewan buruan kami. Akhirnya kami bertiga pun berangkat untuk berburu.
yang pastinya dipimpin oleh Reja dengan senapannya, kemudian Heru dan aku di paling belakang. Kami berburu menyusuri jalanan turun dan masuk ke dalam hutan yang lebat dengan pohon-pohon yang besar. Setiap langkah-langkah yang kami lalui tak ada satupun binatang yang kami lihat. Aku bahkan sudah tak tahu sudah berapa lama kami berjalan, namun belum ada mata rusa atau kijang yang kini kami lihat. Reja pun sempat heran. Kata Reja biasanya di hutan sekitaran gunung ini banyak sekali rusa atau kijang. Namun tidak lama setelah Reja berbicara seperti itu, tepat dari arah depan senterku menyoroti seekor rusa yang lumayan besar. "Shh, jangan bergerak, jangan ada suara," kata Reja. Kulihat Reja memposisikan tubuhnya dengan laser senapannya mengarah tepat di jantung rusa itu. Dan tiba-tiba suara senapan Reja tepat mengenai jantung dari rusa itu. Kami lihat rusa itu langsung jatuh ke arah tanah. "Wah, asik, besok pagi kita makan rusa," kata Heru dengan semangatnya dia berteriak. Namun anehnya, tiba-tiba saja rusa itu bangun lagi. Kemudian Reja tembak lagi rusa itu, lalu rusa itu jatuh lagi. Aku soroti terus rusa itu dengan senterku dan lagi-lagi rusa itu bangun kembali. Namun kini dengan mata yang merah menyala. "Lek, Heru, kayaknya ini ada yang gak beres," ucap Reja. Belum selesai Reja berbicara seperti itu, lalu rusa itu seperti berteriak dengan suara yang begitu keras. Sampai-sampai kami menutup telinga kami dengan kedua tangan kami karena suaranya begitu menggema di telinga. Tak lama kemudian tampak dari sebalik kabut banyak sekali sekelompok rusa berdatangan dengan mata yang merah menyala. "Aduh, ini udah gak beres. Ayo lari, lari," kata Reja dengan panik. Langsung saja kami bertiga lari tanpa arah. Kulihat sekelompok rusa aneh itu mencoba mengejar kami. "Lek, jangan nengok ke belakang," ucap Reja padaku dengan terus berlari. Dan tiba-tiba saja kulihat Heru terjatuh. Langsung cepat-cepat ku bantu Heru berdiri dan kami berlari lagi. Dengan hutan yang diselimuti kabut, sangat susah buat kami untuk menemukan arah jalur yang kami lewati tadi. Alhasil kami lari tanpa arah. Yang terpenting kami terhindar dari kejaran rusa-rusa itu. Namun lagi-lagi Heru terjatuh. "Her, kamu gak apa-apa, Her?" tanyaku. Kulihat kaki Heru pun berdarah. "Ja, kaki Heru berdarah," ucapku pada Reja yang sedang berdiri sambil mengawasi rusa-rusa itu. "Kayaknya rusa itu gak ngejar kita lagi deh, Lek," sahut Reja. Heru mencoba untuk berdiri namun ia kembali terjatuh. "Sepertinya aku gak bisa jalan lagi, Lek. Kakiku sakit banget," ujar Heru yang menahan sakit di raut wajahnya. Lalu aku mengeluarkan pisau yang aku bawa dan langsung kupotong bagian lengan jaketku untuk kulilitkan ke kaki Heru agar darahnya tidak terus keluar. Dalam kondisi seperti ini, kami bingung harus bagaimana lagi, hingga kami putuskan untuk istirahat sebentar agar tenang dan tidak panik. Namun belum juga reda rasa panik kami dan lelah kami, kini terdengar suara tawa perempuan oleh kami bertiga. Reja yang baru saja duduk langsung berdiri lagi. "Siapa kamu? Tunjukkan wujudmu," teriak Reja dengan raut wajah yang kesal dan sangat marah. "Jangan ganggu kami," tantang Reja mencoba meraih ke punggungnya untuk meraih senapannya. Namun ternyata senapan Reja tidak ada. Reja pun baru sadar mungkin senapannya terjatuh saat kami berlari dari kejaran rusa tadi. Lalu suara tawa yang menyeramkan dan membuat bulu kuduk merinding itu pun seketika menghilang. "Lek, coba cek, udah jam berapa sekarang?" tanya Reja kepadaku. Dan betapa terkejutnya aku saat melihat jam. Ternyata masih jam 1:30 malam. "Aduh, ini udah gak masuk di akal," kataku. "Dari sekian lama kita jalan dan berlari, tapi tetap saja jam 1:30, kataku kepada mereka. Tenang, Lek, gak usah panik, kita pasti bisa kembali ke tenda," sahut Reja mencoba untuk menenangkan. "Kalau gitu ayo kita bergerak kembali ke tenda," ajak Reja. Jalan kami kali ini sedikit lambat karena Heru yang sulit untuk berjalan. Dan sesekali aku dan Reja menopang Heru. Tidak begitu lama kami berjalan, turun hujan yang sangat deras. Kulihat di sekitar kami nampak sebuah goa. Kayaknya itu ada goa. Bagaimana kalau kita berlindung di sana aja?" kataku pada Reja. Akhirnya kami pun berjalan ke goa itu. Sesampainya kami di goa, aku melihat sekelebatan bayangan wanita. Namun tak kuhiraukan, mungkin aku salah lihat, pikirku saat itu. Namun tiba-tiba saja Reja pun bilang, "Bro, aku mau BAB dulu ya." "Lah, Ja, apa gak bisa ditahan aja?" kataku. "Gak bisa ini, Lek.
Perutku mules banget. Kalian tunggu di sini aja ya. Aku ke dalam cari sumber air untuk BAB. Tapi kamu yakin, Ja, mau BAB di sini? Tanya Heru. Iya, Ja. Kamu yakin? Emangnya nggak apa-apa? Tanyaku juga memastikan. Udah, tenang aja. Aman. Udah ya, aku ke dalam dulu cari tempat mata air untuk BAB. Lalu kulihat Reja beranjak pergi ke dalam goa. Aku merasa ada yang sedang mengawasi kami dari kejauhan. Perasaanku mulai tidak enak. Kondisi goa yang gelap dan lembab yang dihuni banyak kelelawar ini menambah mistisnya goa ini. Sejak memasuki goa ini, bukan saja sekelebatan bayangan wanita yang aku lihat tadi, tapi seperti ada seseorang yang sedang mengintip kami dari sela-sela dinding batu. Terus saja kualihkan pandanganku dan berdoa semoga saja semuanya baik-baik saja. Kulihat di luar masih hujan deras, dan dalam kondisi seperti ini tentu saja kami harus menunggu dulu di sini sampai hujannya reda. Namun selang beberapa waktu, Tolong, Lek, Heru, tolong. Aku langsung berdiri dan lari masuk ke dalam goa. Aku tahu itu adalah suara Reja yang berteriak minta tolong. Sesampainya aku di mata air di dalam goa, aku melihat Reja yang sedang berbaring kesakitan dengan celana yang masih terbuka. Aku melihat Reja yang sedang kesakitan. Tangannya memegangi alat kelaminnya. Dan sontak saja betapa kagetnya aku ketika melihat alat kelaminnya Reja berubah menjadi besar. Sebesar buah kates. Alat kelamin Reja berubah besar dan ada ulat-ulat belatung dan mengeluarkan cairan nanah yang sangat bau bangkai. Sakit, Lek, sakit. Reja kesakitan dan meronta-ronta. Lalu kulihat Heru pun datang. Heru datang namun dengan tertawa yang sangat menyeramkan. Heru, kamu kenapa? Ucapku panik karena melihat raut muka dan mata Heru yang berubah sangat menyeramkan. Lalu Heru mendorongku hingga aku tersungkur hampir 2 meter. Kini aku melihat Heru menduduki Reja sambil mencekik Reza. Sontak saja aku langsung bangun dan menangkap Heru. Namun lagi-lagi aku terhempas jatuh oleh Heru. Aku tahu itu bukan tenaga Heru. Aku tahu itu bukan Heru. Heru terus saja mencekik Reja sambil berkata, Mati, mati. Tak jauh dari tempatku saat ini terlihat ada sebuah batang kayu. Langsung saja kupukulkan ke belakang Heru hingga Heru terjatuh pingsan. Lalu kulihat Reja juga pingsan seketika. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Tak terasa air mataku menetes. Aku menangis karena tak tahu harus berbuat apa. Aku cuma bisa bersandar di dinding batu dan berharap temanku cepat sadar. Rasa lelah, capek dan takut kini menemaniku menunggu mereka berdua sadar. Lalu tiba-tiba dari arah mulut goa seperti ada seseorang yang berdiri. Siapa di sana? Teriakku sambil menyorotkan senterku. Permisi, apa ada orang di sana? Terdengar ia pun menyahut. Saat kuhampiri seseorang tersebut, aku terdiam dan terpukau melihatnya. Ternyata dia adalah seseorang wanita cantik yang mengenakan gaun hijau. Wajahnya benar-benar sangat cantik. Rambutnya yang panjang, matanya yang indah, bibir dan senyumnya yang membuat aku terdiam dan terpaku oleh kecantikannya. Selama dalam hidupku tidak pernah aku menjumpai wanita secantik dan seanggun dirinya. Lalu aku beranikan diri untuk bertanya. Maaf, Mbak siapa ya? Kenapa Mbak berada dalam hutan sendirian seperti ini? Lalu dia kembali melontarkan senyuman manisnya dan berkata, Namaku Putri Mayangsari. Panggil saja aku Mayangsari. Saya tinggal di desa lereng gunung. Ucapnya dengan lembut. Desa di lereng gunung? Tapi Reja gak pernah cerita kepada kami kalau ada sebuah desa di sini. Ucapku dalam hati. Terus Mayangsari ngapain malam-malam dan hujan-hujan begini di hutan? Tanyaku kembali kepada Mayangsari. Saya beserta orang-orangku datang untuk menjemput seseorang. Jawabnya dengan penuh misterius. Lalu tiba-tiba datang sekelompok orang-orang yang dimaksud oleh Mayangsari. Mereka semua laki-laki, mungkin jumlahnya ada sekitar 12 orang. Dan masing-masing dari mereka membawa sebuah obor. Mereka tepatnya seperti pengawal layaknya prajurit kerajaan zaman dahulu. Aku pun heran tapi tak berani untuk bertanya. Lalu Mayangsari bertanya kepada sekelompok orang-orang itu. Apa sudah kalian jemput orang itu? Orang-orang itu hanya mengangguk-anggukkan kepala saja yang mengisyaratkan mereka sudah menjemput. Jujur aku pun bingung apa yang sebenarnya yang dilakukan Mayangsari dan siapa yang dimaksud seseorang tersebut. Lalu aku penasaran siapa seseorang yang dijemput oleh Mayangsari.
Nampak samar-samar di belakang sekelompok orang-orang Mayang Sari itu ada sebuah seperti kandang atau kurungan yang terbuat dari kayu, dan ternyata di dalamnya ada seseorang. Aku pun penasaran dan ingin melihatnya, namun Mayang Sari menghentikan langkahku untuk mendekat. Mayang Sari melarangku untuk melihat ataupun menyorotkan senterku ke arah kurungan itu. "Siapa nama kamu? Dan ada urusan apa kamu datang kemari?" tanya Mayang Sari kepadaku. "Namaku Alek. Kami berlima dengan teman-temanku. Kami datang hanya untuk pergi camping di gunung. Namun salah satu temanku mengajak aku dan satu temanku lagi untuk berburu. Ketika kami sedang berburu, kami dikejar oleh rusa yang aneh dan menyeramkan. Lalu kami lari dan tersesat ke hutan ini," jelasku pada Mayang Sari. Namun aku masih penasaran siapa sosok seseorang yang berada di dalam kurungan itu. Lalu aku mencoba lagi bertanya kepada Mayang Sari. "Siapa orang itu? Dan apa yang telah dia lakukan? Terus apa yang akan terjadi kepadanya?" "Dia telah melanggar dan sudah mengotori hutan ini. Dan dia akan tinggal bersama kami dan membayar dosa-dosa yang telah ia perbuat. Dan dia akan menjadi budak atau pelayan di desa kami untuk selama-lamanya. Sekarang urusan kami sudah selesai. Waktunya kami kembali ke desa kami," jawab Mayang Sari. Sebentar, tunggu," ucapku pada Mayang Sari yang ingin beranjak pergi. "Apa aku boleh ikut ke desa kamu? Kedua temanku sedang sakit dan pingsan di dalam sana. Dan bisakah kalian menolong teman-temanku? Karena aku bingung sendirian dan gak tahu harus berbuat apa." "Maaf Alek, kami gak bisa membawa orang sembarangan masuk ke desa kami. Kami gak bisa membantu kamu. Waktu kami terbatas," jawab Mayang Sari. Sebelum Mayang Sari pergi, Mayang Sari memberikan aku sesuatu dan berpesan kepadaku. "Alek, ingat, dimanapun kamu berada dan sebesar apapun cobaan yang kamu alami dan hadapi, kamu harus ingat bahwa Tuhan selalu bersama dirimu. Jaga sikap dan tingkah laku serta sopan santun dimanapun kamu berada. Setiap tempat akan selalu ada penunggunya, dan yang akan menyelamatkan kalian adalah diri kalian sendiri." Lalu Mayang Sari beserta rombongannya pun pergi membawa orang di dalam kurungan tersebut. Bau harum bunga yang memenuhi goa yang lembab ini kini sirna bersama dengan perginya Mayang Sari. Dan ketika aku mau kembali ke tempat teman-temanku, tiba-tiba saja aku dikagetkan dengan Reja yang tepat berdiri di belakangku. "Astaga Reja, kamu udah gak kenapa-napa? Kelaminmu gimana, Ja?" "Aman, aku udah sembuh Lek. Aku udah gak sakit lagi sekarang. Ayo kita bangunkan Heru. Kita harus keluar dari sini dan kembali ke teman-teman kita Lek. Kalian harus selamat kembali ke kampung," ucap Reja. Lalu kami bergegas masuk ke dalam goa untuk membangunkan Heru. Heru, bangun Her," sambil kugoyang-goyangkan badannya. Dan setelah susah payah, akhirnya Heru pun tersadar. "Kita ketiduran ya Lek?" "Bukan, tadi kamu pingsan kecapean," kata Reja. "Her, lukamu gak apa-apa? Kamu masih bisa bergerak kan?" tanyaku pada Heru. "Aduh, masih sakit banget Lek. Punggungku juga terasa sakit, seperti habis dipukul Lek," jawab Heru. "Udah, Heru biar aku yang gendong. Kita harus keluar dari hutan ini sebelum waktuku habis," ucap Reja. "Sebentar, maksudnya apa, Ja?" "Udah, jangan banyak tanya," ucap Reja. Lalu kami berjalan menuju keluar goa dengan Heru yang digendong oleh Reja. Namun tiba-tiba ketika kami ingin keluar goa, kami berhenti. Ada seseorang yang berdiri tepat di mulut goa. Dan saat ku soroti mukanya dengan senter yang aku bawa, ternyata itu adalah bapak-bapak yang kulihat saat berada di pohon besar tua tadi siang. Mukanya yang hancur dan dipenuhi darah serta matanya yang keluar dengan cairan nanah dengan ulat-ulat belatung yang menempel di wajahnya membuat kakiku gemetar hebat. "Kalian semua harus mati," ucap bapak-bapak itu. Heru yang digendong Reja pun tiba-tiba kembali pingsan di gendongan Reja. "Lek, lari Lek, masuk ke dalam gua Lek," timpal Reja. Tapi kakiku tak bisa bergerak. "Kalian pergi aja, selamatkan Heru dan teman-teman yang lain," teriakku pada Reja. Kulihat bapak-bapak itu berjalan mendekat sambil menyeret kakinya sebelah seperti terkena tembakan senapan. Aku sudah pasrah, mungkin takdirku berakhir mati di sini, ucapku dalam hati. Lalu sebuah tangan menggenggam tanganku dan menarik aku dan membawanya pergi. "Lek, ayo sadar. Kamu harus ingat ibumu serta keluarga kalian yang menunggu di rumah. Kamu harus kuat. Kalian harus keluar dari hutan ini dengan selamat, Lek," ucap Reja yang menarik tanganku. Mendengar ucapan Reja, aku berusaha menguatkan diriku. Lalu kami berlari masuk ke dalam goa.
Namun sesampainya di dalam goa, kami dibuat bingung karena terdapat 6 cabang goa. Kami bingung cabang mana yang harus kami pilih. Akhirnya Reja pun memutuskan untuk mengambil jalur cabang paling kanan. Lalu kami terus saja berlari di dalam goa berharap cabang goa ini menuju keluar goa. Lek, ingat, terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa, Lek. Ucap Reja yang menggendong Heru yang sedang pingsan. Rasa lelah, capek, dan putus asa tak bisa lagi kuungkapkan dengan kata-kata. Kalau saja tak didorong dan didongkrak semangat oleh Reja, mungkin aku memilih mati di sini. Kami terus saja berlari, dan nampak dari kejauhan ada sebuah titik cahaya. Lek, semangat Lek, itu jalan keluarnya. Ucap Reja yang selalu menguatkan diriku. Dan tiba-tiba saja aku terjatuh. Kakiku sudah benar-benar mati rasa. Namun dengan sisa-sisa tenagaku, aku mencoba untuk berlari. Namun tiba-tiba saja tangan yang hancur dan penuh nanah itu menangkap kakiku. Dan aku kembali tersungkur. Aku terus saja meronta-ronta agar tangan bapak itu melepaskan kakiku. Aku terus saja meronta sampai air mataku terus mengalir. Namun genggaman bapak itu sangat kuat hingga bapak-bapak itu mau mendekat dan merangkul tubuhku. Namun tiba-tiba saja Reja datang dan memukul wajahnya. Lek, pergi keluar dari gua ini, selamatkan Heru. Ucap Reja yang menahan bapak-bapak itu. Aku melihat Heru yang masih pingsan dan diletakkan Reja di tanah. Enggak, Jak, aku gak bisa ninggalin kamu. Kita keluar sama-sama, Jak. Udah gak ada waktu lagi, Lek. Ingat janji seorang Reja. Aku akan menjaga kalian semua, Lek. Lalu Reja tersenyum menjengkelkan ciri khas seorang Reja. Cepet, Lek, bawa Heru keluar dari sini. Ucap Reja sangat kasar kepadaku. Enggak, Jak, aku gak bisa. Lek, jika kamu dan Heru gak keluar dengan selamat dari sini, maka jiwaku akan sengsara selamanya, Lek. Aku mohon, bantu aku membebaskan jiwaku, Lek. Biar aku yang menepati janjiku, janji seorang Reja. Cepet, Lek, pergi. Aku gak bisa menahan lebih lama lagi. Lalu dengan berlinang air mata, aku berlari dan mengangkat Heru ke punggungku. Dengan sisa tenaga yang aku punya, aku bawa Heru keluar dari goa. Hempasan teriknya matahari menyilaukan mataku yang penuh dengan air mata. Hingga sampailah akhirnya aku dan Heru keluar dari goa. Aku tak bisa menahan lagi tubuhku. Aku pun dan Heru roboh jatuh ke tanah. Aku berteriak sekuat tenaga yang tersisa. Dan setelah itu aku tak ingat apa-apa lagi. Aku pun pingsan bersama dengan Heru. Alek, Alek, bangun Lek. Sayup-sayup suara itu memanggil namaku. Dan saat kubuka mata perlahan, kulihat ada Saleh dan Dodi di depanku. Serta banyak warga berdiri melihatku. Kulihat Heru yang menangis di pelukan ayahnya. Lalu ibuku datang langsung memelukku dengan air matanya yang membasahi pipinya. Alhamdulillah nak, kamu selamat. Ucap ibuku sambil menangis. Sontak aku teringat Reja yang masih di dalam goa. Bu, Reja bu. Air mataku kembali menetes. Soleh, Dodi, tolong bantu Reja, dia masih di dalam. Lalu entah kenapa Heru, Dodi, dan Saleh memelukku dengan air mata yang juga menetes. Sontak saja kulepaskan pelukanku kepada mereka. Kalian ini kenapa diam saja? Ayo kita masuk ke dalam, selamatin Reja. Kataku dengan kesal kepada mereka. Namun mereka tetap saja diam dan menangis. Lalu salah satu warga menghampiriku. Ayo nak, kita pulang. Temanmu Reja sudah menunggumu di rumah. Enggak pak, enggak. Temanku Reja masih di dalam pak. Ayo bantu kita cari Reja. Tidak nak, Reja sudah pulang duluan. Enggak pak, enggak mungkin. Reja enggak mungkin meninggalkan kami dan pulang duluan pak tanpa kami. Iya nak, Reja sudah pulang duluan. Mari kita jenguk Reja ya nak. Ucap ibuku. Lalu aku dan Heru diberi makan dan minum dahulu sebelum kami pulang ke kampung. Setelah makan, lalu aku dan Heru dibantu beberapa warga untuk berjalan kembali pulang ke kampung kami. Di dalam perjalanan kami pulang, aku senang. Ternyata teman-temanku semua selamat termasuk dengan Reja. Setelah beberapa jam perjalanan menggunakan ketinting melalui sungai-sungai kecil, akhirnya kami sampai di kampung. Sesampainya kami di sana, aku langsung mengajak Heru, Dodi, dan Saleh ke rumahnya Reja. Dan sesampainya di rumah Reja, ada sebuah bendera kuning dan beberapa warga duduk di depan teras rumah Reja. Aku langsung berlari ke dalam rumah Reja. Aku langsung terduduk melihat Reja yang telah terbujur kaku. Aku berteriak dan memeluk tubuh Reja yang telah terbungkus dengan kain kafan. Air mataku tak bisa lagi kubendung melihat sahabatku ternyata pulang kepada Yang Maha Kuasa.
Aku, Heru, Dodi, dan Saleh memeluk Reja untuk yang terakhir kalinya. Sontak aku teringat kata-katanya. "Tenang, aku yang akan jaga kalian semua. Ini janjiku, janji seorang Reja." Ucapnya dengan senyum yang menjengkelkan ciri khas seorang Reja, membuat kami tak bisa menahan air mata ini. Aku kemudian mendatangi ayahnya Reja dan meminta izin untuk terakhir kalinya kami sahabatnya mengantarkan Reja ke pemakaman sampai selesai. Ayahnya pun mengiyakan permohonanku itu. 4 sahabat ini membawa kerandanya ke liang lahat dengan air mata yang tak bisa lagi kami bendung. Sesampainya di liang lahat, aku mengazankan sahabatku ini dengan penuh air mata kenangan. Dan setelah pemakaman Reja selesai, Dodi dan Saleh menceritakan bahwa kami sudah hilang selama 3 hari. Dodi dan Saleh bercerita, ketika mereka bangun di pagi harinya melihat kami bertiga tidak ada di tenda. Mereka pun memutuskan untuk kembali turun kampung meminta bantuan para warga. Dan mayat Reja ditemukan di dekat mata air di dalam goa, dengan tubuh yang lebam dan membiru dengan alat kelamin yang besar sebesar buah kates. Lalu aku teringat sesuatu, pemberian Putri Mayangsari yang aku simpan di saku celanaku. Dan saat kulihat, ternyata itu adalah gelang Reja. Gelang yang selalu dibawanya kemanapun dia pergi. "Selamat jalan sahabatku, selamat jalan sahabat kami. Semoga jiwa kau tenang di alam sana. Dan perjalanan ini adalah perjalanan terakhir untukmu dan juga untuk kami semua." Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Jangan lupa support terus channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat membacakan kisah horor untuk teman-teman semua. Kalau gitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.